Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umri dunya wa din. Salatan wa salaman daiman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa salaman tasliman katsiran. Amma ba'd. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi 'ilmin nafi' wal 'amali shalih, وأن يفكهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Jamaah salat subuh Masjid Al-Azim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembacaan hadis kita yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita telah memasuki bab yang ke-20, yaitu menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada jalan petunjuk atau kesesatan. Kita telah sampai pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا." Rawahu Muslim. Barang siapa mengajak ke arah kebaikan, maka ia memperoleh pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak ke arah keburukan, maka ia memperoleh dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW sebutkan di sini, man da'a ila huda. Barang siapa mengajak seseorang kepada sebuah kebaikan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengajak di sini banyak bentuknya. Yang pertama bisa dengan perbuatan kita. Kita melakukan sebuah kebaikan, kemudian orang-orang di sekitar kita melihat kita melakukan kebaikan tersebut, maka mereka pun mengikuti apa yang kita lakukan. Maka itu termasuk di dalam hadis ini. Kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala ketika ataupun pahalanya orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Kemudian juga mengajak kepada kebaikan bisa dengan ucapan kita. Kita menasihati orang lain, kita menasihati orang untuk melakukan sebuah kebaikan, maka itu juga termasuk di dalam hadis ini. Kemudian juga bisa dengan sebuah tulisan. Apalagi jamaah di zaman ini yang mana media sosial sudah tersebar di mana-mana. Maka sesuatu yang kita tulis dan sesuatu tersebut mengandung sebuah kebaikan, sebuah nasihat. Kemudian ada banyak orang yang melihat tulisan kita di media sosial. Kemudian dia berubah ataupun dia merasa dinasihati atas tulisan tersebut, maka itu juga termasuk di dalam hadis ini. Kita akan mendapatkan pahala dari orang yang membaca nasihat yang kita tulis di media sosial. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sebuah kemudahan yang ada pada zaman ini. Dahulu para ulama, mereka menulis kitab-kitab yang tebal. Mereka menulis dengan susah payah. Terkadang tinta mereka habis, mereka harus mencari tinta. Mereka menulisnya dengan waktu yang lama, dan mereka tidak tahu apakah buku yang mereka tulis itu akan tersebar di antara manusia, akan dibaca manusia ataupun tidak. Salah satu contohnya kitab yang kita baca ini jemaah, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini tersebar di kalangan manusia setelah sang penulis wafat, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ketika Imam Nawawi masih hidup, buku ini belum tersebar di kalangan manusia, baru tersebar setelah beliau wafat. Maka kita di zaman ini, kita hanya menuliskan mungkin di status, menuliskan sebuah kebaikan
Kita bisa menulis dengan gampang. Kemudian kita bisa mempublikasikannya dengan gampang pula. Kemudian orang-orang langsung membaca di waktu itu pula. Maka kita akan mendapatkan pahala di waktu itu pula. Maka ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di zaman ini. Maka Rasulullah SAW sebutkan di sini, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang akan mengikutinya. Kemudian sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi, barang siapa yang mengajak manusia kepada keburukan, maka ia akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikuti dan melakukan keburukan tersebut. Maka ini kita harus berhati-hati dari yang kedua ini. Bisa jadi kita melakukan sebuah keburukan yang kita tidak ajarkan kepada orang lain, namun orang lain itu melihat kita melakukan keburukan tersebut. Kemudian akhirnya orang lain tersebut mengikuti apa yang kita perbuat, maka tanpa kita sadari kita akan mendapatkan dosa dari apa yang kita lakukan tersebut. Maka yang kedua ini adalah kehati-hatian. Kita harus menjaga perbuatan kita. Jangan sampai orang lain melihat kita melakukan keburukan, kemudian orang lain mengikuti apa yang kita lakukan. Terutama di konteks yang sempit, yaitu di keluarga. Kita sebagai mungkin kepala keluarga melakukan sebuah kemaksiatan, kemudian anak-anak kita melihat kita melakukan tersebut. Mungkin kita tidak ingin anak kita melakukan perbuatan tersebut, namun anak-anak kita melihat kita melakukannya, kemudian mereka mengikutinya. Maka ini termasuk di dalam hadis ini, akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang melakukannya. Maka semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan sebuah dosa jariah. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.